saudara-saudari dan adik-adik terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah Hari Raya Santa Perawat Maria yang akan ke surga. Intensi umat pada pagi hari ini kita bersyukur pernikahan ke-6 tahun Pasutri Dionisia dan Faustinus. Kelancaran proses persiapan dan pelaksanaan studi lanjutan Universitas di Belanda, Rafael Jonathan Pradipta Dewan Lama. Mohon kedamaian abadi jiwa bagi Ibu Maria Dominika Sumiati yang meninggal 2 tahun yang lalu, Ibu Lis Maria A. Purba yang meninggal 6 bulan yang lalu, Joseph Tian Loito 11 bulan yang lalu, dan Franciscus Dea Pakapi 3 hari yang lalu. Minggu ini akan ada pengumpulan dana gereja untuk perhimpunan Vincenzius Jakarta. Untuk itu akan diadakan kantong berwarna merah bersama dengan kantong kolektor berwarna biru. Mohon partisipasi umat. Perayaan Ekaristi dipersembahkan oleh Romo Andreas Ulari PR. Sekarang mari kita persiapkan hati dan menyanyikan lagu permulaan dari Puji Syukur nomor 634. Yeah.
terkasih, hari ini kita merayakan Bunda Maria yang diangkat ke surga. Saudara-saudariku, pantaslah kita merayakan perayaan ini. Dua hal yang bisa kita lihat karena satu, kesucian Bunda Maria. Yang kedua, hatinya yang penuh dengan keibuan. Mari saudara-saudariku, kita hening sejenak. Kita sadari kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidup kita. Dan mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak menghadap Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Bebaskanlah kami dari noda dosa. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib. Semoga berkat doa restunya kami dengan gembira ikut serta dalam penderitaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta mahkotai Dia sebagai Ratu Surgawi. Semoga kami dapat hidup selaku putra dan putri Bunda sejati. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah mengangkat Bunda Putramu, Sang Ketawang Maria yang tidak ternoda, dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepadamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah Kau berikan kepadanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjian yang di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan bersulungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berdaya kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kuasa Dia yang diurapi oleh Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Oh
Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan adalah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagia ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku.
sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pada waktu saya masih pelajar, saya ingat betul suatu ketika saya mengunjungi kamar teman angkatan saya, ya. Lalu di kamarnya dia membuat semacam tempat doa. Dan saya lihat di sana, loh, kok nama saya ditulis di situ, ya? Terus di belakangnya ada nama yang lain, di belakangnya ada nama lain yang satu angkatan. Terus saya tanya, ini nama-nama untuk apa? Ternyata setiap hari dia mendoakan teman-temannya, gitu ya. Setiap hari satu orang, besoknya satu orang, besoknya satu orang. Saya tersedih karena saya tidak pernah mendoakan dia. Nah, saudara-saudari, nanti kita lihat di sini, ya, bagaimana kita membaca Injil ini, Injil ketika hari raya Santa Paula Maria diangkat ke surga. Saya lupa, saya juga pernah bercerita, pernah suatu ketika sebagai pastor pembantu terbatas waktu itu, pastor kepala saya sakit. Dari hari Kamis tidak mau keluar kamar, ya. Jadi saya melayani misa Sabtu Minggu waktu itu. Terus diberitahu pastor kalau Romo kepala ini tidak mau keluar kamar, sakit, disuruh ke rumah sakit tidak mau. Akhirnya minggu pagi saya memaksanya. Saya katakan seperti ini, Romo harus sehat. Ini bukan karena saya perhatian kepada Romo, tidak. Tapi kalau Romo tidak sehat, saya bisa pingsan karena bisa 4 kali. Akhirnya dia mau periksa, gitu ya. Bukan saya perhatian, bukan, demi meringankan beban saya, ya katakan seperti itu ya. Akhirnya mau dibawa ke rumah sakit, ya. Setelah periksa, antri obat, ya. Lalu ternyata ketika kita duduk berdua antri obat itu, kita saling mengejek, ya. Tiba-tiba obat itu di depan kami pasangan muda-mudi, suami istri, ya. Yang sakit kebetulan ya suaminya, dielus-elus sama yang perempuan. Cepat sembuh saya, cepat sembuh saya dengan Romo pastor kepala itu lihat-lihatan. Lalu yang pastor kepala tadi mengatakan pada saya, ya kalau kayak gini yang makin tambah sakit. Terus akhirnya saya katakan, mau tak selesai, jijik. Saudara-saudari, yang saya contohkan 2 hal tadi adalah bagaimana mestinya hidup kita itu mestinya bisa jadi ungkapan peneguhan dan dukungan kepada sesama. Ya, saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari raya Santa Paula Maria
surga. Kita tidak menemukan dasarnya pada kitab suci, tetapi kita menemukan pada tradisi. Ya, beberapa alasannya adalah karena Bunda Maria dia akan ke surga, satu karena kesuciannya, yang kedua karena artinya yang penuh dengan keribuan. Dan kalau kita lihat dalam bacaan Injil yang dibacakan hari ini, saudara-saudariku, di saat dunia masyarakat penuh keraguan-keraguan, penuh pesimis, ya, tanpa harapan, kedua perempuan ini berjumpa untuk saling meneguhkan. Ya, saudara-saudariku, Bunda Maria meneguhkan Elizabeth, ya, bahwa Tuhan juga ada padamu, engkau memang diberi rahmat Tuhan menjadi ibu dari Nabi yang besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Demikian Elizabeth meneguhkan Bunda Maria bahwa rahmat Tuhan sertamu, engkau dikirim oleh Allah menjadi Bunda Sang Mesias. Keduanya saling meneguhkan, mendukung di dalam perutusan dan panggilannya. Saudara-saudariku, di tengah masyarakat kita, lingkungan pergaulan kita yang kadang-kadang toksik, ya, kadang-kadang tidak membawa kita ke arah yang lebih baik, Anda diundang, pesannya jelas, yaitu senantiasa memberikan ungkapan peneguhan, dukungan. Ya, perutusan kita sebagai orang Kristen adalah mau mengatakan lewat perbuatan-perbuatan kita bahwa Allah ada bersamamu di dalam suka dukamu, ya, di dalam keprihatinanmu. Allah selalu ada bersamamu. Saudara-saudariku, sekitar sebelum Paskah kemarin, saya mendampingi seorang bapak yang sakit kanker. Dia hidup sendirian, tidak berkeluarga, saudara-saudara yang lain ada di luar negeri, jadi dia sendirian di situ. Ya, setiap seminggu sekali saya kunjungi karena permintaan saudaranya yang jauh, gitu ya. Pada pertemuan pertama dia mengatakan kepada saya, Romo, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia akan berpulang, ya, makin lama badannya habis. Tetapi yang ingin saya ceritakan kepada saudara-saudariku, semua kebutuhannya, siapa yang mencukupi ketika keluarganya jauh, adalah komunitas terdekat Katolik, yaitu lingkungan. Ya, setiap pagi ada yang kunjungi. Kalau ada jauh sandahan, untuk Romo ada jauh sandahan yang mempersiapkan untuk makanan beliau, mengantar ke rumah sakit, ke UGD, dan seterusnya dan seterusnya. Saya sangat tersentuh. Dan sebagai seorang pastor, saya bangga bagaimana komunitas Katolik lingkungan wilayah ini sangat-sangat berbuat banyak untuk meyakinkan pada dia bahwa Tuhan tidak jauh daripada ungkapan peneguhan, ungkapan dukungan. Suatu ketika saya ditelepon oleh teman saya yang jadi kepala sekolah di sebuah SD di Jawa Tengah sana. Sekolahnya memang untuk orang-orang menengah ke bawah. Dia bercerita mayoritas tidak bisa bayar SPP, masih ada kekurangan sekitar 50 juta. Ya, saya pernah misal di Indonesia dan saya tidak mengatakan saya butuh sumbangan, tidak. Saya waktu itu mengatakan dalam khotbah temanya adalah penyelenggaraan ulang. Selesai misal, ada yang langsung minta nomor rekening untuk sekolah dan selesai. Tetapi yang saya ceritakan adalah salah satunya itu ada anak muda yang usianya 24 tahun. Dan ini yang menarik, Romo, saya SMA mendapat beasiswa. Saya kuliah setelah itu juga dapat beasiswa. Ini adalah kesempatan saya untuk menembusnya. Ya,
Terima kasih Romo undangan berbuat baiknya. Semoga berguna untuk adik-adik ini. Saudara-saudara, dua hal ini kita menemukan bagaimana apa yang dia berbuat, apa yang dia lakukan adalah ungkapan untuk meneguhkan bahwa Tuhan hadir, Tuhan bersamamu di dalam suka dukamu, di dalam perurusanmu, di dalam panggilanmu. Saudara-saudariku yang terkasih, moga-moga kita menang dari apa? Dari masyarakat, dari lingkungan kita yang kadang-kadang kita, saya sebut tadi, toksik tadi, ya. Tetapi apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan adalah ungkapan peneguhan, ungkapan dukungan bahwa Allah tidak jauh dari hidupmu. Tuhan Yesus berkata, saudara-saudaraku, sekarang dan selama-lamanya. Sahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang berjasa salah dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, Tuhan menaruh kepercayaan kepada kita. Kita diberi tugas mengerjakan dunia lebih lanjut dan hidup menurut Roh-Nya. Marilah kita mohon doa restu Bunda Maria, mohon bantuan dan semangat dalam karya ini. Semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang yang berusaha mengabdi kepada-Nya dengan baik, dan semoga Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang pengampun kepada mereka yang telah bersalah kepada Tuhan dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya dan membela orang-orang kecil yang diinjak-injak, serta menggerakkan hati kita untuk menghormati dan mengasihi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberi kita kesanggupan dan kekuatan untuk melaksanakan sabda-Nya dalam hidup kita hari demi hari dengan tulus, ikhlas, dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, serta menyedarkan orang-orang kaya dan berkuasa dunia itu, supaya memberi jatah yang wajar dari barang-barang di dunia kepada setiap orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengizinkan semua orang mati yang kita cintai untuk tinggal di rumah-Nya, tempat kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Untuk proses renovasi Gereja Santo Yoakim, semoga Allah Bapa memberkati segala proses yang dilakukan untuk renovasi Gereja Santo Yoakim, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan mendampingi siapa saja yang terlibat dalam proses renovasi ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi imam baru Yesuit yang kita pisah pada tanggal 31 Juli yang lalu, Romo
Haryono Andini SC, Romo Antonius Bagas Prasetyo Adinugroho SC, Romo Tiro Angelo Danubi SC, dan Romo Vincentius Dwi Erlangga Satriawan SC. Semoga Allah Bapa selalu melimpahkan berkat dan rahmat-Nya pada para imam baru ini, sehingga menjadi domba yang setia kepada Tuhan dan senantiasa sukacita dalam karya pelayanan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Berkah, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria, Bunda Putramu dan Bunda kami umat manusia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi kami kini dan sepanjang segala masa. Berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, kerinduan hati kami, terimalah kiranya roti dan anggur, tanda bakti yang kami persembahkan di altar. Semoga berkat doa permohonan Santa Perawat Maria yang hari ini kau angkat ke surga dengan jiwa dan raganya, hati kami kau kobarkan dengan api cinta kasih sejati, sehingga senantiasa merindukan Dikau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Amin.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami mengakui karyamu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria. Kami memaklumkan kerahimanmu dengan memandangkan hamd dan syukur, sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu. Melalui Dia Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula bala malaikat yang bersuka kita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku."
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada Ekaristi pagi ini. Dan akan semua orang yang telah berulang dalam rahmat, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohonkan sediakan kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Bapa Maria Bunda Allah, Santa Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Pada petunjuk nama kita dan ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Saudara-saudariku, mari kita hening sejenak. Kita mohon agar Tuhan Yesus yang akan kita sambut berkenan tinggal dalam hati kita, memberi kedamaian, memberikan berkat-berkat yang kita butuhkan. Saudara-saudari, inilah Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, dan bahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Diingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada Ekaristi pagi ini.
dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohonkan sedialah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Clara Maria Bunda Allah, Santa Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia, lagi mualah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Pada petunjuk sama kita dan ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. berkenan tinggal dalam hati kita, memberi kedamaian,
memberikan berkat-berkat yang kita butuhkan. Saudara-saudari, inilah Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman kita yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat rasa kepada saudara-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkah bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan memberikan pengharapan bagi tercipta kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Badan Iman, serta Bapak Yosef, memperlainnya yang amat setia, kami serah siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu, dengan perantaraan Kristus Putra kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kehidupan dan kebangkitan kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan suci guna menghormati Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga. Semoga berkat pertolongan Bunda Putramu, kami Kau antar kepada kebangkitan yang mulia demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Pengumuman himba Gereja Santa Ana Paroki Durensawit. Pengumuman perkawinan, pengumuman pertama Gregorius Kai Pratama dari lingkungan Santa Ana dengan Olivia Sigitania dari Gereja Santo Barnabas Paroki Pamulang. Pengumuman kedua, 1. Stefanus Kai Pratomo dari lingkungan Paskalis dengan Andrea Siapa Chandra dari lingkungan Gasius. 2. Bonifasius General Rinaldi dari lingkungan Villa Santana dengan Jessica Marcelina Jono Setiadi dari Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Ketiga, Riki Budiman Ranjali dari lingkungan Gasius dengan Eva Maria Panggabean dari Jakarta Selatan. Pengumuman ketiga, Angela Olivia dari lingkungan Yusinus dengan Alfonso Malau dari Paroki Santa Maria Immaculata Selawi Keuskupan Purwokerto. Apabila ada umat yang mengetahui adanya halaman atas rencana perkawinan mereka, wajib melaporkannya ke paspor paroki. Seksi liturgi bidang peribadatan dan panitia HUT Gereja Santa Ana. Misa hari Minggu biasa ke-21 dengan inkulturasi budaya NTT Sabtu 24 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB di Gereja Santa Ana. Setelah misa akan ada acara ramah tamah dan hiburan. Misa hari Minggu biasa ke-21 dengan inkulturasi budaya Jawa Minggu 25 Agustus 2024 pukul 08.30 WIB di Gereja Santa Ana. Setelah misa akan ada pembagian gunungan persembahan untuk diperebutkan oleh umat. Umat diharapkan mengenakan busana daerah masing-masing. Panitia HUT ke-40 bekerjasama dengan komunitas Gowes Paroki Durensawit akan mengadakan fun bike yang juga dimeriahkan oleh Senam dan Bazar yang akan diadakan pada Sabtu 31 Agustus 2024. Pengumuman lebih lanjut dapat dilihat di flyer. Panitia HUT ke-40 Gereja Santa Ana wilayah Malakajaya 1 akan melakukan penggalangan dana melalui kegiatan jaga parkir yang akan dilakukan pada hari ini dan Minggu 18 Agustus 2024. Mohon partisipasi umat. Lomba kreativitas lingkungan Paroki Durensawit. Bidang terikat dan seksi komsos beserta panitia HUT Gereja Santa Ana ke-40 mengajak seluruh lingkungan untuk berpartisipasi dalam lomba kreativitas lingkungan yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan
2024. Mohon Ketua Lingkungan untuk dapat mengajak warganya untuk berpartisipasi dalam mengikuti lomba kreativitas lingkungan ini. Bidang Organisasi Wanita Katolik RIGPC Santa Ana. Bidang Organisasi Wanita Katolik RIGPC Santa Ana menyelenggarakan peningkatan kualitas organisasi dengan tema menumbuhkan semangat organisasi melalui kebinekaan dalam lingkar Pancasila. Pada hari Sabtu 24 Agustus pukul 8 WIB di Gedung Yosudarso lantai 2. Kegiatan ini gratis, mohon partisipasi dari umat dan anggota. Demikian pengumuman, terima kasih. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam misa pagi ini. Terima kasih untuk semua petugas liturgi yang sudah melayani dalam Ekaristi pagi ini. Mari kita tutup Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha